akan disampaikan oleh Ustaz Al-Ghufran selaku Wakil Direktur PPTV 15 Alen dengan tema bahagia bersama keluarga Ahlul Quran. Waktu dan teman kami persilakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Al-ayat. Kepada pengurus Haki Hikmatul Quran yang hadir pada pagi hari ini yang saya hormati dan semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada para wali santri, Bapak Ibu semuanya yang juga saya hormati dan semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada anak-anakku semuanya, para pencinta Quran, penghafal Al-Quran yang sungguh sangat saya banggakan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan pada kamu semuanya. Puji syukur alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa melimpahkan banyak sekali kenikmatan pada kita semuanya, sehingga kita masih bisa melakukan berbagai amal-amal kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kebaikan-kebaikan apapun yang kita lakukan, baik yang kecil maupun yang besar. Selawat dan salam semoga tercurahkan pada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita umatnya yang selalu istiqomah di dalam menjalankan Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, saya tanya, Bapak Ibu apa bahasanya ya, menitipkan atau menyekolahkan atau apa? Bapak Ibu mengamanahkan putra putrinya di Haki agar menghafal Quran, atau agar bacaan Qurannya baik, atau agar persiapannya besok mau masuk ke pondok juga bagus. Saya tanya Bapak Ibu, sesungguhnya jenengan itu cari apa? Apa yang jenengan cari? Napa Bu? Gimana? Ngerti? Napa? Semuanya. Yun kampung telu. Nek kalau dengan saya, prinsipnya satu, jangan ambil dusta di antara kita. Jenengan digulai nopo? Lek digulai domenake no. Duwe anak dintiyani go dititipke wong. Iya. Ngoten apa mboten? Enggak apa-apa memang Pak. Pak Yakin dengan teman-temannya sudah mengiyakan itu, betul deh.
Dadi nek jenengan nitipke, jenengan nganakake, Pak, niki anak kula jenengan didik ngeten-ngeten pun kula pasrah niku boten salah. Merasa isin. Wong nek anake nggih nyuwun ngapunten sore nyang haji, wong jenengan yo tetep merdeka sithik. Dino mboten. Nggih. Wonten. Nek sadene napa? Yo ngapunten. Jenengan pengen anak panjenengan, putra panjenengan pengen iso ngapal Quran, iso maca Quran sing apik. Kuwi lek digoleki apa? Ayo, tekon dulu. Nyuwun ngapunten, oh bermelu-melu kok. Innama a'malu binniyat. Niat jenengan apa coba? Ayo. Napa Bu? Lho, kok kira mawon? Nek kali kula nyuwun ngapunten, kula ampun dianggep kaya salon. Rumangsane kula ngeten jenengan kali ruwoke kali ngeten iki. Ya ampun. Saya ingin berdialog dengan jenengan. Ngerti? Napa Bu? Pak? Niat jenengan apa? Golek napa? Apa wis anak lah kapan ngapal Quran, kenal Quran dan sebagainya, wis dijarke wae kan seneng kan gembira. Nek anake seneng gembira, ya seneng dong. Ayo. Seneng-seneng cepet. Ayo nopo? Pak Bu. Oh, kan boten dolanan HP kang. Kuwi. Ya Allah, jenengan dolanan HP kang mah dileske kan pinter matematika. Yo, Pak Bu, nyuwun ngapunten ini penting lho nggih. Yang ini harus saya sampaikan. Napa? Pak Bu, macam-macam orang mengharapkan anaknya mencintai Al-Quran, anaknya bisa baca Quran dengan baik, anaknya hafal Al-Quran. Ya, anak saya biar bisa baca Quran, supaya aku mati ngene iso maca Quran aku, ngoten to? Nggih mboten apa-apa, boleh. Supaya ngirim ganjaran yang aku ganti maca Quran sing apik. Boleh. Nggih to? Loh, harapan. Supaya anakku hafal Quran 30 juz, sumbernya kono aku akan diberi mahkota dari cahaya oleh anakku. Aku akan dimuliakan anakku dengan Al-Quran. Memang Rasulullah SAW mengabarkan begitu. Semoga hari biasa ini anak dari Al-Quran. Sumber beli sudah Pak, saya sudah Bu, saya tak hafal Quran gini dan sebagainya. Seneng. Ini bener. Yang ketiga, yo sumber anakku kali maca Quran, sumber ngejajarane cara-cara ganjarane akeh banget. Mergo napa? Mergo baca Al-Quran satu hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Ngoten. Loh, pun kula ajari tetu. Napa boleh? Napa? Penyambung kehidupan. Sekarang saya tanya, Pak Bu, duwe anak kuwi rekoso apa enak? Niki kan tenang lho. Rekoso tapi menyenangkan. Beda ya. Rekoso napa enak? Mesti rugi apa bati? Ayo. Oh, makanya anak dhewe napa terus padang iki bagi kula. Nek ilmu-ilmu nyonya aku terus donya rugi apa bati? Ayo tenang. Pena apa kok selesai? Boten enten duwe anak kok penak iku boten enten. Duwe anak kuwi terus kowe rasane dalane penak boten boten. Niati. Gua bertanya. Lihat jenengan duwe anak ki apa?
Napa Bu? Ala mau dari pemain mau dadi kok Pak. Ayo, napa Bu? Pak. Ibadah. Mungkin ibadah karena ibadah dari sok. Ini yang mau saya bicarakan. Ayo, napa? Napa? Menjadi manusia yang berjiwa Al-Quran. Enggak apa-apa bagus. Ayo Bu, napa Bu? Napa? Pak Bu, yang punten. Dan banyak itu ada makamnya kepada anak dan pada dalam. Malam Jumat kami menerima. Kapan mau menerima? Dan ziarah dalam rangka biasanya dan ziarah itu nomor ngalap berkah. Betul nggih? Biasanya waktu sono-sono nanti bunyi dan sebagainya berkah belum tentu. Nih Bapak Ibu, monggo sakniki sing liyane pun kula sebutke ganjarane kan oke. Somben anakku ngajake aku nek aku wis ora ono. Somben anakku hafal Quran yang aku diberi mahkota, tetapi yang kemudian membahagiakan ketika kita bisa mendapatkan atau ngalap berkah dari Al-Quran. Pak Bu, jadi ditekoni jenengan Pak, jenengan kok maca Quran, kok putra jenengan iku kok hafal Quran, kok putra jenengan kon maca Quran aja maca Quran baik. Nggih napa? Ben anakku oleh berkah saka Quran. Loh, Quran ini Pak Bu perlu berkah. Niki yang di kau pulau loh, dengan catat, mungkin ayatnya dibuka, mengenai Al-Quran, ulama menyampaikan berdasarkan Al-Quran saja. Dengan sepindah surat Al-An'am, ayatnya ayat 155. Jangan perhatikan. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Kitab Al-Quran ini Pak Bu, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dengan penuh berkah. Maka itu yang pertama. Nanti dibuka ayatnya ya. Kemudian yang kedua, surat Shad ayatnya ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Mubarakun, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran ini penuh berkah, diturunkan pada malam hari yang juga penuh berkah. Itu nanti dibuka di Al-Quran surat Al-Furqan ayat 3. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Pak Bu, kita berharap anak-anak kita membaca Al-Quran dengan baik, menghafal Al-Quran dengan baik, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang penuh berkah. Sehingga anak-anak yang penuh berkah itu kelak berkahnya akan bisa mempengaruhi keluarga. Tumos marang bapak ibune, tumos marang keluargane. Tumos itu nomor berapa? Bermanfaat. Anak-anak yang penuh berkah. Pengen punya anak yang penuh berkah Pak Bu? Pengen keluarga yang penuh berkah? Dan sebahagia-bahagianya keluarga itu adalah yang penuh dengan berkah.
Nah, saat ini lo takon. Quran ini penuh berkah. Sesungguhnya berkah itu apa tuh? Kita tidak nyuwun ngapunten nggih. Dulu saya itu selalu minta berkah pada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Dan mestinya Bapak Ibu, hidup ini yang terbaik adalah hidup yang penuh berkah. Mungkin umur panjenengan umur panjang yang penuh berkah nih. Mugi-mugi panjenengan termasuk orang Islam yang penuh berkah nih. Mugi-mugi putra putri panjenengan adalah anak-anak yang penuh berkah nih. Tapi berkah itu apa tuh? Ayo Bapak Ibu, pernah dengar apa berkah? Berkah yang mantap dalam diri seseorang, yang ada pada diri seseorang. Satu. Yang kedua, kebaikan yang banyak. Ya, kebaikan yang banyak. Yang ketiga, kebaikan yang bermacam-macam. Jadi banyak, itu tidak hanya satu macam, tapi bermacam-macam. Yang keempat, kebaikan yang mengalir terus-menerus. Loh, itu berkah. Mantap, tidak mudah hilang. Satu. Yang kedua, banyak, melimpah. Oke. Yang ketiga, bermacam-macam. Oke, nek besar macam kadang-kadang boseni. Ngene boten. Tapi berkah itu bermacam-macam. Wah, macam-macam warnanya. Yang keempat, berkah itu adalah kebaikan yang mengalir terus-menerus. Dengan Al-Quran kita berharap kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita adalah kebaikan yang mantap, yang tidak mudah hilang dari kita, dari anak kita, dari keluarga kita. Dan semoga kebaikan yang Allah Ta'ala berikan pada kita semuanya, karena kita adalah ahlul Quran, maka kebaikan itu semoga melimpah ruah. Kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala dari Al-Quran yang berkah ini semoga adalah kebaikan yang bermacam-macam, tidak hanya satu macam saja. Dan semoga kebaikan yang kita karena mencintai Al-Quran ini, semoga kebaikannya terus menerus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah keberkahan. Dari seluruh kebaikan itu Bapak Ibu, kalau kita ingin kemudian mendapatkan keberkahan dari Al-Quran ini, maka Bapak Ibu, dari beberapa ayat kita tidak sekedar kemudian nyatakan saya mencintai Al-Quran, tapi Bapak Ibu, ada 4 hal yang harus kita lakukan dengan Al-Quran. Ada 4 hal agar keberkahan Al-Quran itu kita dapatkan. Satu, yaitu membacanya. Jadi Bapak Ibu, kita itu akan mendapatkan keberkahan Al-Quran ketika kita membacanya. Dan Allah menggambarkan ketika kita membaca Al-Quran dengan amalan-amalan tadi, ada amalan-amalan yang lainnya, itu kita itu seperti berdagang dengan Allah yang tidak akan pernah rugi, karena Allah Subhanahu wa taala akan membalas yang lebih banyak dan lebih baik dari apa yang kita lakukan. Yang pertama itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat Fatir. Surat Fatir ayat 29. Innal ladzina yadluna kitaballah wa aqamus sholata ila akhir ayat. Sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran
sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran, itu sudah jelas ya, selalu membaca. Artinya kalau Pak Arief tadi mengatakan bacaannya baik rumpas kok, dipaksa-paksa kok, ngapal. Betulkan dulu bacaannya. Karena apa? Karena perintahnya warattilil Qur'ana tartila. Perintahnya adalah warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Dengan tartil itu berarti semuanya hukum-hukum bacaannya diperhatikan. Ojo gur diseret. Jadi ini penting. Maka termasuk di Hikmatul Quran, moga-moga yang pertama tadi warattilil Qur'ana tartila, dan kemudian anak-anak kita suka dan selalu membaca Al-Quran, maka kemudian ditambah dengan yang lainnya surat Fatir ya, dan dia melaksanakan sholat, maka Pak Maria tadi sudah menyampaikan pembiasaan yang sholatnya AP. Kemudian menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan dengan terang-terangan. Tadi sudah diajari. Orang sah ojo njaluk ibu bapak, pokoknya sisamu. Ini luar biasa, sudah melaksanakan ayat ini. Jadi Pak Maredi, ini ayatnya tak berikan ya. Mungkin Pak Maredi lihatnya ke samping ayatnya dari apa? Oh ternyata dari kita. Sudah pas. Dia jadi moso, sholatnya dibenerin, kan gitu ya. Pembiasaan habit itu tadi. Dan itu tadi menginfakkan sebagian. Jadi anak sudah mulai bisa menyisihkan roh itu tadi loh. Menyisihkan. Besok kalau dia sudah bisa mencari rezeki sendiri, kita sisihkan. Digogini dan sebagainya. Insya Allah pembiasaan yang baik dan program yang sangat bagus. Karena apa? Ini dalilnya, ya. Apakah memberikannya, infakannya diam-diam, orang ngerti bapak nih, orang ngerti ibu nih, tapi anaknya diam-diam, atau kemudian dia bilang tidak apa-apa? Karena memang kita berinfak itu boleh terang-terangan, boleh diam. Ya, jadi nggak perlu dipertentangkan. Yang baik mana Pak? Antara yang terang-terangan dan diam-diam, semuanya baik. Yang tidak baik yang tidak infak. Gitu. Biasanya apa yang itu nyuwun ngapunten. Wis apik wae dalam diperdebatkan. Rasa. Nek eneng sing nyuwun ngapunten wong pancen dheweke infak. Terus kemudian disiarke. Oh, pamer. Enggak perlu begitu. Agar itu menjadi pelajaran bagi yang lain. Oh kayak disiarke, kayak malah budile ngono kae bae, wis ngene. Aku kok yo isin yo, sesuk aku tak. Ngeten lho. Maka kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, Allah SWT mengatakan mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Bapak Ibu, membaca Al-Quran itu tidak akan pernah merugi. Tadi saya katakan, Rasulullah mengatakan setiap huruf adalah mendapatkan 10 kebaikan. Rasulullah mengatakan alif lam, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Surat apa tadi? Surat Al-Fatir. Jadi Pak Bu, saya tadi tidak dipesan Pak Mariadi apa-apa. Ya, tidak dipesan Pak Ari apa-apa. Nek pokoknya manut bae jenengan lima srake, nek anakku lho berhafalan saiki dibenahi bacaane ben. Karena apa? Karena itu yang akan kita dapatkan. Itu yang pertama, membaca. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan surat Shad. Ya.
ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru. Nah, liyadabbaru. Sakwise awake dhewe maca, tugas kita yang kedua adalah liyadabbaru. Apa itu? Mentadaburi, ngengen, merenungkan isi Al-Qur'an. Pak Bu, jaringan yang bawa Al-Quran jangan lupa rakitan. Wah, ini berakitan loh. Rakitan itu paling sithik. Rakitan moco ayat, moco tafsir, moco apa? Moco terjemahane ampun lali. Ngen awake dhewe ngerti apa kok karepe. Boten moco artine bae wis oleh kan? Jaran ning Quran iku mboten namung dikon diwaca. Kok ning awake dhewe kudu saged mungsekaken Al-Qur'an kados ingkang dipun kehendaki dening Gusti Allah. Napa fungsine? Hudalinas Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nek awake dhewe ra maca artine ora ngerti. Iki karepe ayat apa? Maca artine bae belum tentu ngerti nek paling ora apa ngene sesuk nek aku pengajian tak tekok nih. Ngoten nggih, Pak Bu. Al-Quran ini adalah petunjuk hidup. Bagaimana kita menjalani hidup. Nek awake dhewe ora ngerti piye carane. Liyadab baru. Itu yang kedua. Maka pesen Pak Karyadi ditambahkan tadabbur rakitan satu ayat untuk anak. Nah, ini saya penting Bapak Ibu. Ya, saya pada ini saya pesankan Pak Bu nyuwun ngapunten. Sekarang saya tanya lagi. Ini berkaitan dengan jaringan ini duwe anak ewe diniati nama mboten? Itu nih diniati. Niati. Gua perlu tanya. Niat jaringan duwe anak itu apa? Nama Bu? Halo, Pak, jadi pemain yang lakon tadi kok, Pak. Ayo, napa Bu? Pak. Dengan dunia rugi napa bagi? Ayo tenang. Pena apa rekoso sik? Boten enten duwe anak kok penak iku boten enten. Duwe anak kuwi rekoso oke rekasane timbangane penake. Betul apa boten? Coba tanya ibu-ibu dari hamil pertama kali aja rasanya wes betul. Semakin besar Allah menggambarkan kok wasainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Itu gambaran wahnan ala wahnin niku pun gambarnya rekasane wong wedok nalika hamil. Nggih Pak. Jadi nek kita mau kalau jenengan lagi hamil itu aja buru disengeni wae. Kowe niku pun wahnan ala wahni. Kulo wa bisa rufi ana ini. Niku lho, rekoso. Nyuwun ngapunten, nglairke anak penak. Rekoso meneh. Betul? Sampai umur nyuwun ngapunten sampai umur 1 tahun ibu-ibu rumoso penak resok bapak anger ibu tangi terus gagapan bapak luas wis betul enggak? Betul Pak, betul betul enggak?
gede sithik, nyuwun ngapunten gede sithik, wis rada ngerti agak ngeyel. Betul? Dek ini moh. Lah ya Allah ajarane sapa? Wis ke gede SMP saya meneh. Betul? SMA salah asuhan saya sing betul? Wis gede sithik kuliahke bar ngono iso nyambut gawe nembung. Lho. Kita uang jauh wis ora apa-apa. Engkau duwe apa? Nyuwun ngapunten, duwe anak, duwe putu, broke mbahne. Mbahne kudune nyuwun ngapunten, mbahne kudune leren dirui putu mengeluh tidak. Coba enake ngadi nek ngono kuwi. Sekarang saya tanya, pun ngerti to rekasane? Saiki jenengan iki wis ngerti rekasane kok yo pengen duwe anak ngopo? Ayo, napa Bu? Niki nek bapak-bapak gone saged to. Bu, napa Bu? Wis ngerti rekasane ngono kok ijek pengen duwe anak ngopo? Ya, betul. Karena apa? Karena kita punya harapan. Betul kan? Nyuwun ngapunten, kita niku duwe harapan, duwe pengarep-arep yo ben rekoso. Padha duwe anak ki ra penak, duwe anak ki rekoso. Nek aku duwe pengarep arep. Maka nyuwun ngapunten kalau durek nyuwun ngapunten nek sak umur-umur jenengan ibu umur jenengan iki saiki sekiloke darah mudang anake ya. Nggih mboten. Kalau gede itu datang, itu kita so yang gede jadi betul betul. Jadi yang biasa mudah garuk jadi yang biasa mudah anak jenengan apa buatan Bu? Enggak. Jenengan pengen inginkan apa tuh? Dengan anak jenengan punya pengaruh nopo? Karena kita punya harapan. Kita ingin anak kita kelak bisa mensurgakan orang tuanya dunia akhirat. Pak Bu, hanya anak-anak yang dibimbing dengan keberkahan Al-Quran dengan jaga yang akan mampu mensurgakan orang tuanya dunia akhirat. Nek jenengan boten ngati-ati, Pak Bu. Nek jenengan boten ngati-ati, mungkin dibuka di Al-Qur'an lagi. Ada dua jenis anak yang menerakakan orang tua, yang kelak akan menerakakan orang tua. Dibuka di surat Al-Ghabun itu. Al-Ghabun. Ayatnya ayat 14-15. Tapi ada dua anak yang bisa mensurgakan orang tuanya. Hati-hati. Di surat Al-Ghabun yang ayat 14, kelak akan ada anak-anak yang tumbuh berkembang itu jauh dari harapan orang tuanya. Karena apa? Akan ada anak-anak kelak yang akan menjadi adu. Apa itu adu? Menjadi musuh bagi orang tuanya. Itu apa betul Bu? Pak? Anak sing dadi musuh wong tuane itu betul. Banyak. Kudune wong tuane seneng, kudune wong tuane bahagia, ning malah dadi lo ditengge anak. Bukan karena kekurangan harta, bukan karena tidak punya pangkat, tetapi karena anak. Maka Allah Ta'ala di ayat itu mengatakan fahdaruhum, maka berhati-hatilah. Maka berhati-hatilah. Ngerti mata satu Pak Bu. Duwe anak ki rekoso, wis rekoso aja tambah. Rekoso mergo anak itu kan neraka. Neraka sebelum neraka kan gitu. Betul enggak? Pak Bu. Yang ayat 15-nya nanti dibuka di surat Al-Ghabun nggih.
Ayat 15-nya anak menjadi fitnah. Ujian. Kita itu banyak ujian. Nyuwun ngapunten. Orang tua itu ketika punya anak harus siap diuji oleh anak-anak yang ngeyel. Betul ya? Gitu. Bu, jenengan itu nek diuji anak jenengan termasuk ibu-ibu ingkang sabar napa mboten, Bu? Adik, ini sudah sore, ayo mandi. Oh, sebentar lagi ya. Sudah 5 menit. Ini sudah jam sekian. Ayo Dek, mandi Allah. Wes, masih sabar? Masih. Yang ketiga sudah hampir maghrib. Adik, tadi ibu bilang apa? Ayo mau. Kadang-kadang kan begitu. Nyuwun ngapunten nek jenengan ngasuh anak ora sabaran. Nyuwun ngapunten, jenengan mesti enake gur gagas anak. Tapi Bapak Ibu, anak masih perlu bimbingan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau akan ada 2 anak yang bisa mensurgakan orang tua. Yang pertama, anak yang bisa menjadi zinatu hayatud dunia. Apa itu? Yang bisa menjadi perhiasan dunia, yang bisa dibanggakan di dunia. Ketika anak panjenengan nyuwun ngapunten SD kelas ini naik, anakku bacaan Qur'ane api, hafalane iki wis ora kene. Anakku nek diceritake, nek telu kanca mesti diceritake anakku ki saiki hafalane Qur'an ngene-ngene. Menyenangkan? Menyenangkan. Nek anak ape ora bakal wong tua kok ora oleh apike. Betul enggak? Mesti kayak anak sapa to? Ya kan? Itu yang disebut dengan zinatu hayatud dunia, perhiasan dunia yang bisa dibanggakan. Yang kedua adalah menjadi kurota ayun. Dengan tidak di Pak Bu, dengan mentadaburi Al-Quran, saya berharap nyuwun ngapunten ini PR jenengan sebagai orang tua. Coba dibroke barang Pak Ari saja, tapi juga harus dikatakan ini Pak Bu, tolong jenengan hafalkan surat Al-Isra ayat 23-24. Ajarkan kepada putra-putri panjenengan, diingatkan dengan ayat itu. Itu yang akan menjadi kebarokahan. Karena apa? Nyuwun ngapunten, jenengan pengen seneng Bu. Maaf, yang biasanya yang paling dikhawatirkan orang tua semakin tua itu apa? Napa Bu? Pak, sing dikhawatirkan wong tua nek ndak saya suwe saya tua. Sing dikhawatirkan apa? Apa? Yang paling dikhawatirkan orang tua. Dikhawatirkan orang tua nek wong tua samsaya tua ra samsaya ra iso apa-apa. Napa dikhawatirkan? Dikhawatirkan saya yakin padha kali kula, padha kali panjenengan sedaya. Ojo-ojo nek nganti sok ben anakku ora ngerti karo aku. Betul enggak? Itu saya yakin menjadi kekhawatiran kita semuanya. Yang paling menderita ketika kita sudah habiskan pengorbanan kita untuk anak kita. Begitu anak kita besar, kita ditinggal begitu saja, anak kita tidak tahu dengan kita. Betul? Sekedar kemudian maaf, ditelepon saja kadang-kadang nggak mau. Padahal betapa rindunya orang tua kepada anaknya, tapi anaknya nggak pernah gagas. Jangan sampai terjadi Bu, jangan sampai terjadi Pak. Itu deritanya orang tua. Betul? Pak Bu, di surat Al-Isra ayat 23-24 itu mengajarkan bagaimana ketika panjenengan tanamkan nilai itu pada anak, saya yakin anak akan tahu. Kemudian memilih aku. Itu nanti dibuka ya. Al-Isra ayat 23.
23 itu barokah, kalau nggak begitu nggak barokah. Bahkan nyuwun punten, ketika anak punya sopan santun, ketika orang tuanya sudah ini, dia dengan bahasa yang lembut, Mbak, kalau mau udahan nomor dereng, bukan? Bagi mbasake anaknya gitu, udahan nomor dereng, Mbak, bulu. Padahal juga ngapunten kalau jenengan agi baik. Piringi wae rong pindah, nggo tok ngomong durung apa nesu. Mergo apa? Ya mergo itu, yo ngapunten orang itu nek wis tuwa, Pak Bu, nek wis tuwa niku mesti kena ya rakitan penyakit 3B, salah satu di antara 3B ini. Nek wis tuwa, sampai tua akan menghadapi 3B ini. Yang pertama, buyutan. Nyuwun ngapunten jenengan ngajeni, nggo Mbak beto mriki biar. Wong tuwa gondowo kaya oleh ra iso. Ampun lho nggih. Itu tidak akan terjadi nek jenengan ngajarke putra panjenengan seperti itu, Pak Bu. Paham? Kalau jenengan ngajarkan Al-Quran di surat itu tadi. Yang kedua, budek. Sama saya. Nek diceluk alon ra krungu, nek diceluk banter nesu. Nggih? Iya kan? Nek diceluk alon ra krungu, nek dibanter kowe kok ngetak-ngetak aku toh. Nyuwun ngapunten jenengan wau kula anu, nyeluk kok. Leno kudu sabar. Kalau jenengan anak berhasil dengan ajarkan 2 ayat itu, tidak akan begitu. Bu, yang ketiga, ayo nomor. Itu jadi paling kadang-kadang ketoknya paling rodora iso. Nomor itu beser. Ngerti beser? Wanita lho, pengen wong tua beseran itu angel lho. Betul apa betul? Tapi kalau kita punya anak, kita beser, kita budek dipahami anak, kita buyuten dipahami anak, kita beser, anak tidak mengeluh. Mbak, nggih, gaten yen nggih, ngeten nggih. Ya Allah, ya Rabb, betapa itu keberkahan dari Al-Quran. Nah, jenengan ajarkan Bapak Ibu, ya tetap baru orang gur maca, ora gur ngapal ketok ning kudu ya tetap baru. Pramila nyuwun ngapunten, nek ngonto ati nika salah satu ngonto ati niku napa? Maca Quran sama nani. Terus itu memang betul itu. Maca Quran angen-angen sama nani. Dinten. Penting Bapak Ibu. Kalau sudah seperti itu, sudah direnungkan, ditambah lagi apa? Lihat saja, karu dipikir-pikir, ngenopo, awake dhewe oleh pelajaran. Oh ternyata aku mau Quran iki pelajaran ini toh dari ini. Nek awake dhewe ra iso, tekoke karo ngerti. Yo niki penting nggih. Adab anak kita itu akan punya anak yang kemudian penuh barokah. Kalau nyuwun estu salah satunya di surat Al-Isra ayat 23-24. Tolong panjenengan betul-betul hafalkan. Yuk dek rungokke, yuk dek iki artine apa? Itu terus ditanamkan, disosialisasikan, ditanamkan pada anak-anak seperti itu. Jadinya tadi ya Bapak itu berjiwa alami. Qur'ani salah satunya itu Pak.
Jiwa Qur'ani itu ketika bisa mengamalkan itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Yang pertama tadi membaca dan menghafal. Ya, yang kedua lihat baru dan lihat tadabbaru, mengenang dan mikirkan. Maka perintah berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat Al-An'am ayat 155 itu adalah gitu. Wattaqu ini dari fattabi'uhu. Yang ketiga adalah fattabi'uhu. Apa? Ikutilah. Nek jenengan wis maca, wis ngapalke, wis ngerti maknane, wis jenengan aja bertekan semono tok tindakno. Fattabi'uhu. Nomor itu kita menjalankan Al-Quran. Kalau kemudian kita tidak sampai pada fattabi'uhu, tidak akan memberikan keberkahan yang sempurna. Penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah seperti itu, semoga kemudian dengan tiga ini kita akan mendapatkan menjadi orang-orang yang wattaqu, orang-orang yang bertakwa, dan la'allakum turhamun. Kalau kita sudah begitu, maka rahmat Allah, kasih sayang Allah akan diberikan pada anak kita, akan diberikan pada panjenengan, akan diberikan pada keluarga panjenengan. Itulah ketika kita bersama dengan Al-Quran, ada kebahagiaan yang muncul di sana. Pak Bu, terakhir, ini sudah jam 11 lewat seperempat terakhir, Pak Bu. Keberkahan, renungkan lagi, Pak Bu, yang akan kita capai kalau kita lakukan tiga ini. Satu, membaca dan menghafal seberapapun. Yang kedua, lihat baru dan lihat tadabbaru, ngengen mikir ke. Yang ketiga, kita mengikuti itu artinya mengamalkan. Maka kita menjadi orang takwa, dan ketakwaan itu yang berasal dari tiga ini, maka kemudian itu yang akan menghasilkan barokah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Tolak ayat 2-5. Itu kebarokahan dunia, kebarokahan akhirat. Nanti dibaca surat At-Tolak ayat 2 sampai ayat 5. Ada 5 kebarokahan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan berikan makhraja, kemudahan hidup. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan hidup. Ketika kita banyak masalah, ketika kita banyak persoalan, ketika kita bersama Al-Quran, ketika kita bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Satu. Yang kedua, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari jalan yang tanpa disangka-sangka. Kalau ini Bapak Ibu butuh keyakinan yang kuat. Kalau waktunya panjang, saya ingin bercerita mengenai diri saya, yang terjadi pada ayah saya, yang terjadi pada saya, orang tua saya. Dan saya termasuk orang tua saya yang betul-betul meyakini bahwa rezeki minat itu layak kasih. Bapak Ibu, jadi lapor. Tapi ceritanya lain kali aja. Loh, kalau saya ceritakan mengenai saya, maaf ya, yang alami saya, maaf, sedikit aja, Bapak Ibu. Dulu ketika saya lulus SMA, saya dapatkan PNBK di Gajah Mada, Fisipol jurusan hubungan internasional. Apakah saya senang? Nggak senang saya.
Kenapa? Saya sudah berhitung, bapak saya, orang tua saya tidak akan pernah bisa nyekolahkan saya. Karena mau pulang ngerti hitung-hitungan nih. Bapak ini penghasilan, bapak ini berpetani, guru. Bapak saya itu hanya petani buruh. Sekolah SD Rampung. SMP bae aku kerempung gak SPP. SMA bae nek sekolah mlaku diwenehi pit oleh bapak penjaga perpustakaan Raine Sedele Raine Megale senira Jawa. Kok saiki arep kuliah le dinggo kos apa? Le dinggo mangan piye? Le dinggo transportasi piye? Le nggo buku-buku piye ora nyandak. Kulo mboten nyandak. Mula-mula ngendika kali bapak, lah terus piye le pun kula mboten sekolah. Lah terus sekolah arep ngopo? Nggih kerja apa? Yang pabrik. Pengen rekoso kowe kaya bapakmu. Nek ora yang pabrik kowe pengen kaya bapakmu ngene iki, dak dina bawa pasur ngene iki. Ojo. Lah terus pripun? Saiki le aku ngomong karo kowe bahwa saya begitu. Nek tak hitung kanggo rumus matematika wae penghasilan bapakmu karo butuhmu kuliah ora gathuk. Nganggo rumus wae ora gathuk. Ning saya hanya ditanya begini oleh bapak. Kowe percaya apa ora? Yen Gusti Allah kuwi sugih. Saya hanya ditanya bapak itu aja. Kowe percaya ora nek Gusti Allah kuwi sugih le? Allah itu kan punya nama, di Asmaul Husna itu namanya apa? Hah? Yang Maha Kaya? Al-Ghani. Pak Bu, saya selalu berdoa dengan menyebut nama Allah 3. Ya Allah, Zal-Ghani. Ya Allah, Ya Muhani. Ya Allah, Ya Rojak. 3 ini yang saya minta, karena Allah yang Ghani, yang kaya, Allah yang Muhni, yang memberi kekayaan, Allah yang Ar-Rojak, yang pemilik rezeki, maka ya Allah limpahkanlah rezekimu kepada agar aku bisa. Kalau tidak memuji saya, moga-moga doa saya itu untuk anak-anak saya. Kalau tidak untuk anak-anak saya, moga-moga untuk cucu saya. Pak Bu, jangan lupakan jenengan doakan orang anak-anak jenengan sebut namanya. Saya sebut nama saya anak saya satu-satu Pak Bu. Kalau saya doa itu panjang karena apa? Permintaan saya pada Allah banyak. Saya hanya yakin, ud'uni astajib lakum. Berdoalah maka akan aku kabulkan. Kalau tidak dikabulkan untukmu, aku berharap dikabulkan untuk anak saya. Kalau tidak dikabulkan untuk anak saya, maka dikabulkan untuk cucu saya. Dan itu saya berkali-kali ngisi di sebuah tempat, banyak yang cerita begitu. Kulo dhewe ngeten iki Mas, saged ngeten iki mergo kula dongane Mbah kula, Mbah kula. Lah kok jenengan ngerti niki ceritane Mbah kula, ceritane bapak kula, ceritane ngeten-ngeten. Bu, Pak sebut nama putra putri panjenengan. Contoh aja. Doa Abi, saya kalau isi pengajian yang sudah saya lakoni aja, tak contoh. Ya Allah, Ya Rojak, Ya Allah, Ya Ghani, Ya Allah, Ya Muhni. Ya Allah, mudahkanlah dan lancarkanlah aku, istriku, anakku, tak sebut satu, anakku yang pertama, anakku yang kedua, anakku yang ketiga, di dalam berikhtiar mencari rezeki. Anak saya ajari itu. Bukan pelaku muda-muda ini. Saya sebut namanya Pak Bu, sebutlah putra putri panjenengan di hadapan Allah. Ini ya Allah, aku cinta aku seperti ini ya Allah. Jadikanlah anak saya anak yang soleh-soleh ya Allah, yang ini sebut Pak Bu. Kembali, saya hanya katakan bahwa saya sudah begini. Percaya nek Gusti Allah Sugi. Saya katakan percaya. Sudah. Nek percaya sugih, kowe sekolah ora sah tekon engko kok endi. Kowe iso bayar, engko kok endi kowe iso pangan, engko kok endi kowe iso ngene. Satu. Yang kedua, saya hanya ditekoni disamoni. Nek wis ngono kowe wani rekoso apa ora?
Lho, timbangane aku rekoso sumbe, ya wis tak lakoni aku rekoso. Akhirnya janganlah. Maka ketika saya minta, Pak, niki pun aja bayar, belum duit Bu Gusti Allah sesuk jaluk saya karo Gusti Allah. Tapi waktunya bayar gak bisa bayar. Sampai si Bu itu menyatakan begini, le gembel nyekolahke kowe diteoke raiso nyetelke neker. Saiki ra nyekolahke kowe yo raiso nyetelke neker. Tahu neker? Neker kan itu loh. Artinya apa? Dulu ketika kuliahkan saya dengan raga yang banyak, tidak bisa beli apa-apa. Begitu kemudian saya selesai, juga tidak bisa beli apa-apa. Berarti Allah hanya memberikan sesuai dengan kebutuhan orang tua saya. Berkuih, dialihkan ke yang lain. Percaya? Kalau kita mau kebarokahan itu, Al-Quran ada, Pak Bu. Harus kita yakini. Akhirnya sampai begitu saya. Tapi ceritanya masih panjang lain kali. So kalau begini saya ingin memberi motivasi orang tua, jangan pernah risau, asalkan kemudian jenengan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Baca lagi, renungin lagi, angen-angen, yakini, amalkan. Surat At-Tolak ayat 2 sampai ayat 5. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi perintah Allah taala kalau tadi wa may yattaqillaha begitu, itu bunyinya di surat At-Tolak itu, barang siapa bertakwa. Tapi apa itu takwa? Allah taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kita diminta bertakwa yang sebenar-benarnya takwa. Takwa sebenar-benarnya takwa itu bagaimana? Lain kali lain waktu kita bicara kalau kami masih bisa bertemu dengan jenengan. Kita bahas itu agar kita bisa ke sana. Yuk, kita menjadi ahli Quran. Siapa panjenengan? Yang pertama, panjenengan mintakan putra-putri panjenengan ingin jadi anak-anak yang penuh barokah lewat Al-Quran. Kalau anak-anak barokah, insya Allah kebahagiaan itu dijamin. Tapi kalau tidak barokah, sudah. Jenengan yang rekoso wis empot-empotan, entek-entekan, wis akhirnya entek tenan. Jangan sampai. Maka yang saya sampaikan, ayat-ayat Al-Quran yang sudah saya sampaikan itu tadi, mohon Bapak Ibu renungkan betul ya. Satu, leru mesofoto ajar moco. Pak Mariadi tadi sudah menyampaikan bahwa ada sekolah mahat, betul ya, untuk baca Al-Quran pakai umi, bagus kan gitu ya. Selain untuk anak-anaknya, manfaatkan itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, tadabbur, wala yadabbaru wala yatadakkaru. Yang ketiga, fattabi'un, maka ikutilah, amalkanlah. Saya kira itu agar kemudian kita menjadi ahlul Quran yang mendapatkan kebahagiaan. Sesungguhnya masih banyak yang ingin saya ceritakan sama panjenengan, tapi moga-moga kalau ada sumber di ladang, bolehlah kita menumpang mandi ganteng pada sumur diri. Gitu, bosok sumur dada, boleh ladang. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Dan diaturi Pak Mar Yadi. Gitu ya. Saya kira begitu Bapak Ibu, dan mohon maaf Pak Maryadi, jadi itu yang saya sampaikan. Moga-moga bermanfaat. Ta'amul kita dengan Al-Quran, sekali lagi saya ingatkan, ta'amul itu interaksi kita dengan Al-Quran. Baca, amalkan, paling tidak kenapa amalkan? Sing tua-tua paling orang gampang ingin dinggo esok maca salat. Gitu. Orang yo ngapunten salat dan dino ora eneng meneh gur kulina.
kulina, kul dan kina. Kabeh lagi kul huwallah, kul huwallah ahad, lawan berbalak, lawan berbinas. Inna toina itu namanya kulina. Jabatan kulinanya itu gitu. Gue jadi tambah surat-surat pendek kan bagus betul nih. Betul ya? Jadi ngapunten mengenai wonten suratul kaula kalau kita berdoa sami. Coba dinungan ya Pak Buki. Mugi-mugi umur panjang. Kebaik barokah. Murah rezeki. Bahagia dunia akhirat. Sakinah mawaddah warahmah keluarga panjenengan. Allahumma amin. Boleh doanya itu aja Mas Ibu. Nggih. Kadang nggih. Bapak Ibu tadi diminta doa. Kita tutup dengan doa nih. Harapannya doanya begini Bapak Ibu. Moga-moga Bapak Ibu apakah menjadi wali santri di hati, apakah menjadi donatur hati, atau menjadi relawan hati dan sebagainya. Hati ini akan memberi banyak kontribusi ketika semua elemen itu kompak, gitu ya. Dan kekompakan itu hanya bisa terjadi apabila ada takliful qulub, ada persambungan hati. Mugi-mugi Bapak Ibu panjenengan main dindi ning muga-muga atine nyambung. Nah, doa yang ingin saya bacakan ini adalah doa penyambung hati untuk tetap istiqomah di dalam Islam, untuk tetap istiqomah kita menjalani bersama hati ini. Itu Bapak Ibu ya. Monggo kita ambilkan di bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma inni as'aluka bi an ashhadu annaka Allahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at 'ala mahabbatik wa taqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati sari'atik. Allahumma rabbitaha wa adbintaha wa ahdiha subulaha wa la'ha fi kulika alladhi la ya'bud wa surah suduraha fi baydil iman bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa idha ala sahadati fi sabirik innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, itu yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abu Rizal dan memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang diberikan beliau memberikan kita lebih baik lagi. Masya Allah luar biasa ilmunya tadi. Semoga kita bisa mengamalkannya dan bisa menjadi ilahan kita pada pagi hari ini. Dan semoga berjamaah dari 200 ribu tahun.